Indonesia ini kan nggak ada kepastian hukum. Jadi ada dua kemungkinan. Satu, kalau hakimnya berpendapat harus ada bukti DNA. Untuk meminta hak pengakuan anak. Itu akan panjang ceritanya. Tergantung hakimnya. Kalau hakimnya berpendapat harus ada bukti DNA, ya, maka gugatan akan ditolak. Tapi ada kemungkinan hakim juga mengatakan dengan bukti-bukti lain. Siapa? Ada artis siapa tuh? Ayolia. Ya, Pak? Ya, itu kan tidak ada bukti DNA, tapi dikabulkan. Tahu kan itu? Ya, itu dikabulkan bahwa itu anak dia walaupun tidak ada DNA, hanya dengan bukti-bukti. Ya, jadi makanya Indonesia ini kan nggak ada kepastian hukum. Jadi ada dua kemungkinan. Satu, kalau hakimnya berpendapat harus ada bukti DNA, maka gugatan ditolak. Karena belum ada DNA. Dan siapapun nggak ada yang bisa maksa orang DNA. Yang kedua, kalau itu hakimnya berpendapat bahwa dengan saksi-saksi melihat mereka kemana check-in, itu kalau hakimnya menganggap itu bisa juga. Tapi itu saya lebih condong DNA satu-satunya. Makanya waktu si ponokan itu telepon saya bilang sama dia, di dalam pengadilan itu ada istilah putusan provisi sementara, yaitu minta putusan perintah pengadilan agar dilakukan tes DNA. Tapi kalau hanya itu aja nggak ada gunanya, karena putusan perdata kan nggak ada sanksi pidana. Minta sanksi 2 miliar sehari, ya kan? Kalau tidak mau, saya nggak tahu apakah dilakukan itu. Itu kalau hanya murni gugatan perdata susah, ya susah, karena orang tidak susah memaksa. Polisi pun tidak bisa memaksa RK untuk tes DNA kalau nggak ada pidananya. Ya, makanya lu jangan terlalu dekatin gua terus. Melihat dengan langkahnya Pak RK sendiri yang akhirnya melaporkan ke Mabes Polri, gimana tuh Bang? Ya itu saya kira tergantung dia sudah yakin buktinya atau tidak, ya tergantung. Tapi ada resikonya bagi RK. Kalau nanti kan ingat, kalau perkara perdata kan tidak bisa dipaksa untuk DNA. Pidana ada kemungkinan penyidik minta. Nanti kalau LM jawab begini, ya ayo kita tes DNA. Nah, itu ada risiko tuh. Itu ada risiko. Saya waktu itu bilang kepada RK, mendingan silent, do nothing, ya biarkan aja, itu kan akan berlalu lama-lama. Tapi saya nggak tahu dia menempuh itu, jadi dia harus siap kalau penyidik minta tes DNA. Atau waktu itu saya bilang sama postingan saya, kalau mau istri RK yang maju ke depan lapor ke pidana perzinahan, tapi suaminya akan kena. Tapi kan bisa diatur gitu loh. Nanti sesudah kena pidana perzinahan suruh damai. Siapa yang mau ditahan ya? Kalau si M akhirnya mau berdamai, ya udah. Tapi itu tujuan hanya untuk menekan di awal. Tapi saya lihat istrinya terlalu baik, cantik lagi. Tapi Bang, melihat adanya sosok Revelino yang bisa dibilang tuh, itu saya nggak tahu. Itu pun yang cowok di penjara itu. RK kirim saya, itu saking dekatnya. RK kirim saya surat pernyataan dari cowok itu bahwa itu adalah anak saya, gitu kan. Tapi kan itu ya masih bukti, istilahnya masih sumir. Satu-satunya itu adalah tes DNA. Itu. Ya, jadi kesulitannya si LM nanti kalau dia mendapatkan yang berpendapat no tes DNA, tidak ada bukan anak dia, ya udah kasus dia kalah. Tapi kalau dia menang, pewaris dari RK jadi nambah satu lagi. Karena menurut putusan MK, anak di luar nikah kalau DNA dibuktikan berhak warisan. Jadi hati-hati kamu, skenger kamu bisa jadi diwariskan nanti kepada anaknya gitu. Ya, apalagi Bang, Pak, kesehatan.